Jadi untuk hukum pajak teman-teman, ini sudah saya siapkan RPS-nya. Nanti saya share RPS-nya. Ada memang rencana pembelajaran sekitar berapa nih? 14 ya. 14 sub CPMK ya. CPMK itu capaian pembelajaran mata kuliah 14 pertemuan sebenarnya ya. 16 dengan UTS dan UAS. Karena ini kelas super eksekutif, maka dibagi 2 menjadi 7 pertemuan saja, 1 pertemuan 2 sub CPMK ya teman-teman ya. Kita di pertemuan pertama akan bahas tentang masih seputar definisi tentunya ya, definisi pajak ya teman-teman. Terus juga tentang jenis-jenis pajak ya. Kemudian juga tentang sejarah hukum pajak, nanti kita bisa lihat di slide-nya ya. Slide nanti akan saya share ke Mbak Tika, nanti Mbak Tika yang akan share ke teman-teman. Kemudian sampai dengan UTS kita nanti akan masuk ke yang namanya KUP ya. Kalau Mas David KUP udah di luar kepala lah saya yakin ya. Nanti sudah perubahan Pak. Kenapa? HPP. Sekarang sudah HPP ya. Nanti HPP juga. Ini HPP belum saya masukkan di RPS, namun nanti saya sudah siapkan. Kali ini masih RPS tahun kemarin ya. Nanti saya masukkan materi tentang undang-undang HPP dan juga undang-undang Cipta Kerja klaster perpajakan ya teman-teman ya. Sudah UTS lah saya kira ya. Jadi sebelum UTS kita masih seputar hal-hal yang bersifat teoritis, hal-hal yang bersifat filosofis, dan asas-asas ya. Jadi di silabus ini juga nanti kita akan masuk sedikit ke dalam aspek hukum pajak material ya, yaitu terkait dengan PPH ya, PPH dan PPN ya. Di pertemuan ke-11 ya, kita akan menguraikan tentang penghasilan ya, tentang penghasilan. PPH ya, kalau di materi perpajakan dibagi 2 PPH itu ya, PPH dibagi 3 malah ya. PPH OP, PPH badan, dan PPH output ya, potongan dan pungutan. Kemudian juga nanti di pertemuan ke-12 kita juga akan singgung tentang PBB ya, PPHTB, tapi tentunya hanya pengenalan saja ya, dan ini memang saya rasa memang sangat sempit sekali waktunya. Yang terakhir yang sangat penting sekali di dalam hukum pajak yang ini ingin menjadi bekal, yang saya maksudkan menjadi bekal untuk teman-teman sekalian, adalah terkait dengan upaya hukum ya. Upaya hukum di bidang perpajakan, nilai yang harusnya sangat dipahami ya, dan menjadi hasil pembelajaran dari hukum pajak kita yang hanya 2 SKS ini. Saya ingin teman-teman benar-benar menguasai hukum pajak ini, artinya menguasai upaya hukum pajak, artinya ketika menghadapi permasalahan ya, menghadapi sengketa ya, menghadapi tindakan ya dari aparat pajak ya, baik itu di bidang administrasi ya maupun di bidang pidana ya, itu teman-teman bisa memanfaatkan ya saluran-saluran hukum yang sudah dijamin di dalam undang-undang perpajakan. Itu ya teman-teman ya. Untuk perkenalan nanti teman-teman bisa cari di Google ya, mana Google? Saya buka Google dulu. Ini ya. Cari aja ya doktor ya. Tapi masih kandidat ini ya. Ini mudah-mudahan tahun ini selesai. Nah, teman-teman bisa lihat di LinkedIn, ada ya, di LinkedIn profil saya Dr. Chan Ardiansa SHMH. Nah, Chan ini kandidat maksudnya ya. Bukan canda tawa ya. SHMH ya, sudah hot makin hot gitu. Bentar lagi teman-teman juga SH semua ya. Saya kira ijazahnya udah ada. Tinggal dikasih tanggal aja ya. 4 tahun kemudian. Enggak ya. Ini udah semester berapa nih? 4, Pak. 4 bentar lagi ya. 2 tahun lagi. Iya. Udah siap-siap bikin jurnal. Kadang kan nggak perlu bikin
skripsi lagi, alhamdulillah tambah mudah ya. Tapi tentunya ya kualitasnya harus tetap dijaga ya. Teman-teman bisa cari di LinkedIn ya, profil saya ada. Jadi saya ini dia. Nah, ini ya. Bisa juga lihat di Google Scholar ya. Google Scholar saya belum banyak sih nulis. Jadi sebagai dosen ya memang diwajibkan untuk melakukan tridharma perguruan tinggi. Di sini ada yang dosen juga ya. Ada yang dosen juga di sini, Bapak Ibu, nggak apa-apa, kita sharing-sharing aja. Ya, wajib tridharma perguruan tinggi, tidak hanya mengajar tapi juga menulis ya, atau publikasi, dan yang ketiga melakukan pengabdian pada masyarakat. Publikasinya belum terlalu banyak ya, mudah-mudahan dengan adanya jurnal-jurnal yang nanti teman-teman mahasiswa buat, saya juga diajak sebagai pembimbingnya ya, sehingga menambah daftar publikasi saya. Ini publikasi yang terakhir ini ya, Comparative Study of Implementation Alternative Dispute Resolution. Jadi tentang ADR ya, ADR, penyelesaian sengketa perpajakan secara ADR ya, secara apa, alternatif dispute resolution, tulisan. Kemudian juga saya banyak bergerak di bidang kepabeanan, terus terang memang background-nya di bidang kepabeanan ya. Jadi saya di Bea dan Cukai, kaitannya dengan perpajakan ya, memang kebetulan ditunjuk sebagai dosen hukum pajak ya. Jadi mau nggak mau mengupgrade ya tentang perpajakan, tapi kalau keseharian ya saya dapat sampaikan ya jauh lebih menguasai, lebih expert di bidang kepabeanan dan cukai ya. Jadi teman-teman yang ingin berkonsultasi tentang kepabeanan dan cukai bisa kepada saya ya. Di sini misalnya saya menulis tentang ya customs value ya, custom value. Jadi memang banyak tentang nilai pabean, juga tentang ekspor impor ya. Utilization of custom regulation related to ekspor impor ya. Insurance in supporting export process ya. Kemudian juga kaitan dengan rules of origin nih teman-teman yang biasa di bidang ekspor impor ya. Jadi hukum perdagangan internasional, salah satunya tentang rules of origin, yaitu peraturan-peraturan yang ya, mengindikasikan asal suatu barang, gitu ya, kewarganegaraan suatu barang, gitu ya, paspornya barang lah ya. Ini sekarang sangat penting sekali karena perdagangan internasional barang itu menggunakan fasilitas-fasilitas perdagangan internasional ya, misalnya FTA ya, atau bea masuk tambahan, anti dumping, ini harus dilengkapi dengan certificate of origin. Dan di sini banyak menimbulkan dispute. Ya, dispute-nya juga ternyata nanti masuk ke pengadilan pajak. Ya, jadi bicara pengadilan pajak, teman-teman, nanti ternyata tidak hanya kasus pajak saja. Ya, juga di dalamnya ada kasus kepabeanan dan cukai. Termasuk juga kasus pajak daerah, ya teman-teman ya. Kemudian saya juga menulis tentang tax treaty ya, tax treaty masalah beneficial owner ya. Dan yang lainnya saya memang lebih banyak fokus di kepabeanan ya, untuk teks masih dalam proses pembelajaran. Itu ya teman-teman untuk perkenalan singkat ya. Dari segi akademis teman-teman bisa cek di Google Scholar ataupun di LinkedIn ya. LinkedIn saya jadi di LinkedIn tadi bisa masuk, cari aja di Dr. Chan Ardiansyah SHMH ya. Itu ya teman-teman ya untuk perkenalan. Untuk mahasiswa ada berapa nih? Mahasiswa ada 31, banyak sekali ya. Tadi baru 11, tahu udah banyak. Ini nggak bisa saya panggil satu-satu ya, beberapa sih udah saya kenal. Tadi ada Mas David, ya, Mas Randy, ya, Mbak Rima, ya, yang muncul aja nih ya, Pak Sugiarto. Pak Sugiarto dinas di mana Pak Sugiarto? Kayaknya dosen juga nih. Enggak Pak, saya
pengusaha IT Oh. tapi buka kantor hukum karena banyak kasus hukum, Pak. Masya Allah, luar biasa ya. Saya Ilmu. pasti lebih tua dari Bapak, Pak. Saya 60 Pak usianya, Pak. Wah, tapi kok kelihatannya kayak masih 40 itu, Pak. Ya saya mainnya membarima itu. Maria, jadi awet muda ya. Iya. Oke. Sama Pak Iksan tuh, Bang Randi, David. Oh, jadi awet muda ya, kumpul sama David mahasiswa-mahasiswa. muncul, Pak. Biasanya jarang mau muncul nih Jarang David kalau muncul ya. perpajakan kayaknya semangat Perpajakan sekali ya. nih. Udah siap-siap dia Banget loh, Pak. muncul nih. Bidangnya Pak. Kalau yang lain nggak bidangnya. muncul nih dia. Iya, Oke. nanti Mas Ito. Mas Iksan lagi di jalan, hati-hati ya. Jaga keselamatan. Oke. Mas Masih di mute, Bang Iksan. Paskah Gratias. Wah, ini lagi di kantor apa di rumah ini? Rumah, Pak. Di rumah ya. Oke, Mas Irfan Arditio. Nggak apa-apa, saya panggil-panggil dulu ya, biar kenal ya. Irfan Siap, Adityo. Oke, di kantor kayaknya nih ya. Oke. Paruhum. Pak Paruhum Bapak nih ya. Ya, hadir Pak. Ya, di kantor Pak. Di kosan Pak. Oh, di kosan. Wah, ini ada yang di bidang freight juga nih kayaknya, Pak Ignatius Johannes. Saya Pak. Di hadir. mana Pak? Dinas Usaha sendiri. usaha sendiri. Di Pak, bidang freight forwarding. freight forwarding. Wah, cocok Iya. Pak kalau freight forwarding ya. Iya Pak, betul Pak. Luar negeri juga Pak ya? Ekspor impor juga ya? Negeri, ekspor impor, domestik, Oke, warehouse, kita sama coba delivery Pak. tambungkan materinya lah dengan ekspor impor ya Pak Ignatius ya. Pajak-pajaknya, kalau ekspor impor tentunya pajak perdagangan internasional ya teman-teman, terkait dengan bea masuk ya, ada juga cukai ya, ada juga PPN ya, PPN impor. Iya. Ya, PPN impor itu ya dikenakan atas impor barang ya. Kemudian juga ada Betul, PPH ya, PPH pasal 22 yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ya. Selain itu ada juga pajak pungutan ekspor ya Pak Ignatius ya. Ada bea keluar, Iya, Pak. Betul Pak. bea keluar untuk produk-produk CPO. Kemudian juga ya untuk produk-produk mineral ya, bahkan sekarang ada juga PPH juga ada ya, Iya, apa namanya betul. keluar apa ekspor juga ada PPH-nya, PPH pasal 22 untuk produk ekspor berupa mineral ya. Teman-teman, itu memang banyak sekali belajar hukum pajak ini, banyak sekali ya. Bahkan juga PNBP ya Pak Ignatius ya. Misalnya PNBP untuk produk-produk CPO tadi ya, yang disebut dengan dana hasil sawit ya, dana hasil sawit kalau nggak salah ya. Dana hasil sawit itu harus dibayar ya ketika ada ekspor ya, ekspor produk-produk CPO dan turunannya ya teman-teman, banyak sekali ya. Itu kaitannya dengan pajak-pajak di bidang perdagangan internasional. Untuk materi ya saya akan bagikan kepada teman-teman. Materinya berupa slide dulu ya. Untuk modul sebenarnya sudah saya siapkan modul, nanti saya share juga ya. Yang pertama adalah tentang pengantar perpajakan dulu ya. Ini mungkin saya akan cepat aja karena mungkin beberapa materi cenderung bikin ngantuk. Mungkin nanti ya bisa disambil diskusi ya, tidak perlu ragu-ragu, langsung aja dipotong ya, mau langsung dinyalakan mic-nya atau angkat tangan atau lewat chatting ya, terserah. Untuk pertemuan pertama ini kita akan selesaikan beberapa slide ya langsung, karena saya ingin cepat, saya ingin nanti banyak kita membahas tentang slide-slide di hukum acara ya, yaitu hukum formal pajak, yaitu KUP ya, dan juga tadi disebutkan oleh Mas David ada yang terbaru Undang-Undang HPP ya. Sebelumnya juga ada Undang-Undang Cipta Kerja ya, teman-teman ya. Tapi sebelum kita melangkah ke hukum material maupun hukum formil ya, kita jelaskan dulu tentang
Sambil ngeteh. Pengantarnya dulu ya, kita antarkan dulu ke apa sih hewan apa yang akan kita pelajari itu ya, yaitu yang disebut dengan pajak. Nama pengertian pajak tentunya banyak sekali lah ini ya. Saya ingin teman-teman tidak hanya terbatas pada slide yang saya sampaikan, tentunya bisa dari berbagai sumber. Ini tokoh-tokoh yang paling top lah, paling top, yang paling berpengaruh lah dalam definisi pajak ya, yaitu Prof. Rohmat Sumitro ya, Prof. Adriani dan juga Dr. Suparman ya, memiliki definisi yang kurang lebih hampir sama ya. Intinya di sini memang definisi lama ya, definisi lama tapi masih relevan. Mengapa saya katakan masih relevan? Karena juga dijadikan rujukan ya, dijadikan rujukan di dalam hukum positif kita, yaitu Undang-Undang KUP pasal 1 ya, angka 1 yang mengatakan definisi perpajakan yang kurang lebih muatan pengaturannya sama ya, teman-teman ya. Jadi intinya apa dari para tokoh ini dalam memberikan definisi pajak ya, ini ada ciri-cirinya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi bicara pajak itu sebenarnya pemindahan ya kekayaan ya, pemindahan kekayaan. Pemindahan uang lah ya, uang. Pemindahan kekayaan ini bisa berupa uang, bisa juga ya berupa barang ya. Tapi pada awalnya ataupun secara normal itu adalah uang ya. Uang dalam bentuk pembayaran ke kas negara. Kapan bisa pemindahannya itu dalam bentuk barang, dalam bentuk aset? Itu apabila ya dilakukan penagihan pajak ya dengan surat paksa di mana utang pajak tidak dilunasi. Maka di situ nanti ya barang ataupun aset yang dimiliki oleh terutang pajak ya atau penanggung pajak itu dapat disita ya dan dijadikan ya barang milik negara ya untuk melunasi ya utang pajak yang disebut dengan surat paksa. Maka ciri-ciri pajak yang kedua, dia dapat dipaksakan, gitu ya, dapat dipaksakan, ya. Melalui apa? Melalui surat paksa. Inilah nanti yang akan kita pelajari di pertemuan mungkin sudah UTS ya. Tadi kita akan lihat bagaimana pajak ini memaksakan ya utang pajak ya itu dapat dilakukan melalui yang namanya surat paksa. Nanti akan ditindaklanjuti dengan penagihan pajak dengan penyitaan ya, bahkan bisa sampai ke pelelangan ya, bahkan juga upaya paksa yang dilakukan oleh negara ya di dalam memaksakan pajak ini bisa sampai ke yang disebut dengan gizeling ya atau apa penyanderaan gitu ya. Nanti kita akan bahas teman-teman ya. Pokok serem banget Pak. Nah, memang seperti itu undang-undang memberikan kewenangan kepada fiskus atau negara ya di dalam menegakkan hukum pajak ya. Makanya hati-hati ya bicara tentang pajak, terutama yang tadi sudah masuk ke dalam dunia bisnis ya, pengusaha ya. Nah, karena memang ada ya ekor beracun ya, karena ya di balik dari kemudahan berupa self assessment ya, buntutnya ini yang kita harus hati-hati, yaitu apabila dilakukan pemeriksaan ya dari SPT ya, ini bisa berakibat kepada kurang bayar yang disebut dengan SKP ya, PKP kurang bayar, bisa juga berupa tagihan pajak ya, yang isinya adalah selain kekurangan pajak juga berisi sanksi-sanksi ya. Sanksi-sanksinya bermacam-macam, nanti kita akan lihat terutama yang ada di Undang-Undang KUP, yaitu sanksi keterlambatan ya berupa denda ya 2% per bulan kalau dulu di KUP ya. Kalau sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja tidak sampai 2%, tapi menggunakan bunga yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan setiap bulannya gitu ya Mas David ya. Itu kira-kira 1,5 sampai dengan 1,7% ya, tidak sampai 2%, lebih murah. Tapi selain bunga keterlambatan juga ada yang namanya kenaikan ya. Kenaikan ini ya tergantung nanti dari jenis pajaknya ya. Kalau terkait dengan PPN ini yang bisa sampai di angka kenaikan 100% ya di pasal 8 ya, kalau pasal 13 ya. Pasal 13
Apalagi kalau kekurangan ini terjadi sesudah pemeriksaan ya, maka itu bisa nanti ya dikenakan ya tarif kenaikan ya sampai dengan 100% ya, 100% ya, ada juga yang 150%. Nanti kita akan lihat jenis, intinya memang bisa berlipat-lipat ya akhirnya ya. Dan ini yang sangat memberatkan karena nanti ya bisa sampai kepada upaya paksa ya teman-teman. Kemudian pajak ini juga dikenakan terhadap ya orang dan badan. Jadi kita mengenal dua jenis subjek pajak, yaitu subjek pajak orang dan subjek pajak badan. Ini subjek pajak asli. Ya kok ada yang asli, berarti ada yang palsu dong. Bukan palsu maksud saya. Jadi ada yang asli, ada yang pengganti gitu ya. Ada nanti subjek pajak pengganti atau subjek pajak tambahan sebagai pengganti subjek pajak yang asli yang disebut dengan warisan yang belum terbagi. Wah gitu ya. Kok warisan jadi subjek pajak? Nanti kita akan bahas di pelajaran, saya kira pertemuan ketiga atau keempat ya, yang disebut dengan subjek pajak ya. Warisan menjadi subjek pajak apabila belum dibagi. Kenapa dia menjadi subjek? Harusnya kan namanya warisan itu benda, dia menjadi objek karena ya diangkat dia menjadi subjek karena pemiliknya yaitu wajib pajak yang sudah meninggal, dia sudah berhenti statusnya sebagai wajib pajak. Sehingga untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya tentunya harus ya tetap dijalankan, sehingga dalam hal ini warisan yang belum terbagi tadi diangkat, dinaikkan statusnya menjadi subjek pajak pengganti orang pribadi yang meninggal. Kemudian nanti selain itu ya, selain badan, kita juga mengenal ada yang namanya subjek pajak bentuk usaha tetap, BUT ya. Apa itu BUT? Yaitu ya subjek pajak pengganti untuk ya wajib pajak luar negeri ya yang menjalankan kegiatan di Indonesia. Wah ini kok kelihatannya berat sekali ya, memang begitu. Belajar pajak berat ya, tapi santai aja ya, untuk hukum pajak saya tidak akan terlalu. Memang saya nanti di kuliah seolah-olah banyak memberikan materi, tapi nanti di UTS atau UAS ya tidak akan lari dari slide ya. Ya Bapak Ibu ya. Berikutnya hitungan kan Pak? Hitungan enggak ya. Ini enggak kayak brevet Mas David. Paling nanti studi kasus tentang upaya hukum pajak aja ya. Itu yang paling penting ya, upaya hukum pajak tuh paling penting karena ternyata tidak mudah gitu ya. Kenapa tidak mudah? Karena banyak jenis opsinya ya, ada keberatan, ada banding ya, ada gugatan ya, ada pembetulan ya, ada pembatalan ya, ada penghapusan denda. Nah, itu kita harus lihat kita mau pilih yang mana kalau melakukan upaya hukum ya. Jangan sampai salah pilih ya, karena setiap jenis upaya hukum di dalam kita mencari keadilan di bidang perpajakan mengandung konsekuensi hukum yang berbeda-beda ya. Dan juga pilihan opsi tersebut juga tergantung kepada jenis sengketanya ya, atau jenis alasan argumentasi hukumnya ya. Kalau itu terkait dengan upaya hukum materi, artinya materi perpajakan yang memang menjadi dasar keberatan kita ya, maka kita masuk ke upaya hukum keberatan. Tapi kalau terkait dengan prosedural ya, misalnya penerbitan suatu skep pajak yang tidak tepat karena jangka waktunya ya, karena formalitasnya ya, karena bentuk penetapan yang tidak tepat, itu seharusnya melalui mekanisme selain keberatan, yaitu pembetulan ya, atau itu pembatalan surat ketetapan, atau itu pembatalan surat ketetapan karena tidak disampaikannya hasil pemeriksaan dan macam-macam ya, nanti itu kita masuk ke situ. Itu ya teman-teman ya. Berikutnya, nah ini mungkin yang kemudian menjadi yang kelima ini ya. Banyak perdebatan, diskusi karena di sini pajak itu tidak dapat ditunjuk tanda jasa secara langsung atau tidak ada prestasi secara langsung. Definisi ini sempat dikritik ya, terutama oleh Profesor Dr. Cip Ismail ya, mantan hakim dan ketua pengadilan pajak yang sekarang menjadi guru besar hukum pajak di Universitas Indonesia ya, karena seharusnya sudah tidak lagi menyatakan seperti ini ya.
Karena dengan perkembangan perpajakan sekarang ya pajak itu harus juga bisa memunculkan suatu prestasi ya, suatu andil gitu ya, suatu reward gitu ya kepada pembayarnya ya. Nah, jadi kalau definisi ini masih dimunculkan, ini seolah-olah membenarkan bahwa pajak itu bisa dipergunakan sembarangan gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau tercermati lebih lanjut ya, di sini ada definisi ke-6, ciri-ciri pajak yang ke-6 yang membantah tadi bahwa pajak itu bisa digunakan sembarangan, yaitu fungsi budgeter dan fungsi mengatur. Jadi pajak ini jelas merupakan suatu tools, suatu alat yang memiliki tujuan. Tujuannya apa? Ini yaitu fungsi budgeter untuk memenuhi penerimaan negara ya, tidak boleh untuk memenuhi penerimaan selain negara ya, penerimaan pribadi, penerimaan golongan gitu ya. Makanya pembayarannya harus ke kas negara ya. Tidak ada itu pembayaran ke selain kas negara. Kalau ada itu sudah jelas bukan pajak ya. Bisa jadi itu namanya palak ya. Masuk ke kantong pribadi. Yang berikutnya fungsi yang kedua yaitu fungsi mengatur. Nah, fungsi mengatur ini yang mungkin jarang kita rasakan ya, karena sebagian besar ya hanya untuk kepentingan kas negara. Sebenarnya fungsi mengatur inilah yang harusnya menjadi lebih ya dikedepankan ya, misalnya mengatur konsumsi masyarakat atas barang-barang mewah sehingga dimunculkan yang namanya pajak penjualan barang mewah atau PPNBM ya. Termasuk juga cukai ya. Cukai itu ya seharusnya tidak boleh ditarget-target ya. 100 triliun ya, 200 triliun, 300 triliun ya. Akhirnya ya yang tadinya tujuannya untuk membatasi konsumsi ya, misalnya rokok ya, minuman keras ya, akhirnya karena masih ada kebutuhan untuk penerimaan negara, akhirnya tetap ya antara fungsi budgeter dengan fungsi mengaturnya ya menjadi saling trade off lah gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin yang mau nanya-nanya silakan. Ini masih seputar definisi ya. Jadi definisi tadi dilegalisasi, bukan dilegalisasi ya. Dibukukan lah atau diundangkan ya di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang KUP ya. Yang bunyinya kira-kira seperti ini, kira-kira ya. Yang bunyinya adalah seperti ini, pajak adalah kontribusi wajib ya. Wajib ya. Jadi walaupun dia itu bersifat self assessment, tapi sesungguhnya di situ melekat kewajiban ya, karena self assessment dalam bentuk 5M ya. 5M itu bukan apa yang di Covid itu mencuci tangan, bukan ya, mencuci tangan pakai masker, bukan. 5M itu mulai dari mendaftar ya. Jadi mendaftar pajak dalam hal ini adalah NPWP itu sebenarnya melekat kewajiban. Ya, tidak harus menunggu sampai ditagih, sampai didatangi ya petugas pajak. Manakala sudah masuk kewajiban, yaitu kewajiban pajak subjektif dan objektif ya. Artinya dia merupakan warga negara orang yang lahir atau berdomisili di Indonesia, kemudian memiliki, kalau orang pribadi dia memiliki penghasilan ya di atas penghasilan tidak kena pajak, maka dia sudah wajib ya mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak ya. Yang kedua adalah kewajiban untuk ya tentunya membayar pajak ya. Kemudian kewajiban untuk ya kalau dia merupakan perusahaan ya, dia wajib untuk melakukan pencatatan ya, mencatat ya atau menghitung ya, dan juga melaporkan. Jadi banyak MM-nya ya. Mendaftar tadi ya, membayar pajak, kemudian menghitung atau memperhitungkan secara mandiri ya, tanpa bantuan petugas pajak ya. Bantuan bisa aja tentunya dengan konsultasi ya, kemudian juga melaporkan ya, itu udah 5 ya. Itu ya teman-teman ya. Nah berikutnya, pajak tersebut kontribusi wajib kepada negara terutang ya, tadi ya, orang pribadi ataupun badan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Ya, kata-kata berdasarkan undang-undang ini sebenarnya mengambil dari pasal 23A ya, Undang-Undang
Dasar 1945 yang mengatakan pajak dan pungutan ya yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. Kemudian di dalam KUP di state ulang ya diatur ulang ya dikuatkan dengan menyatakan bahwa pajak itu berdasarkan undang-undang. Nah, di sini juga masih men-state ya, masih mencantumkan unsur tidak mendapat imbalan secara langsung ya, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi walaupun tidak mendapatkan imbalan secara langsung atas pembayaran pajak ya, tapi di sini ada suatu persyaratan dari pajak di mana pajak itu harus digunakan untuk kemakmuran rakyat. Wah, Pak Iksan senang sekali kayaknya ini. Sambil bernyanyi-nyanyi. Nyanyi nih Pak Iksan. Iya. Oke. Nggak apa-apa ya. Intermezzo ya. Oke. Saya mengerti lah ya. Dia teman-teman, definisi pajak. Kok panjang lebar Pak Ardiansyah menjelaskan definisi pajak. Nah, kalau kita orang hukum, tidak hanya definisi ini menjadi pengetahuan semata, tapi ini sebenarnya sangat penting sekali. Kenapa? Karena ini nanti ya menjadi ya argumentasi hukum ketika kita ya dalam posisi misalnya melakukan pembelaan terhadap kasus pajak ya. Misalnya ada tadi ya informasi yang saya sampaikan adanya pemajakan yang tidak sesuai dengan definisi ini ya. Artinya pajak tersebut kok ya tidak berdasarkan undang-undang. Nah, maka ini tidak memenuhi definisi pajak. Jadi definisi ini tidak lain adalah merupakan sebuah dasar hukum ya. Tidak lain adalah merupakan sebuah dasar hukum. Termasuk tadi peruntukannya itu juga ya. Kita bisa menjadikan ini sebagai dasar hukum ya, sebagai argumentasi hukum, alas hukum ketika kita tentunya tadi dalam rangka melakukan misalnya tadi pembelaan hukum ya, upaya hukum ya, atau dalam rangka melakukan penelitian hukum ya, misalnya yang mengambil nanti jurnalnya tentang hukum pajak ya. Nah, itu dia bisa menggunakan ya pendekatan peraturan ya yang disebut dengan kalau di metode penelitian hukum itu ya yuridis normatif ya, normatif ya teman-teman ya. Jadi ini gambarnya ya, karakteristik pajak teman-teman bisa baca ya. Ada berbagai unsur yang tadi baik yang disampaikan oleh para tokoh ya, Profesor Rohmat maupun Profesor Adriani ya, termasuk juga yang ada di dalam ya legal text Undang-Undang KUP ya. Nah, ini yang harus benar-benar kita pahami ya dari hukum pajak ya. Mengapa pajak itu bersifat memaksa ya? Sebenarnya ini harus menjadi sebuah pertanyaan yang bersifat filosofis ya. Dikatakan dia bersifat memaksa ya karena apabila tidak dijalankan akan menimbulkan sanksi ya, gitu kan? Nah, apabila tidak dijalankan dia akan menimbulkan sanksi. Sanksinya apa? Ada yang tahu sanksinya apa? Tadi sudah saya sampaikan, kalau pajak tidak dibayar akan menimbulkan sanksi. Sanksinya apa? Siapa yang bisa ini? Giseling, Be. Tadi contohnya ya. Iya. Giseling itu sebenarnya ya belum sanksi itu ya, belum sanksi gitu ya. Giseling itu baru upaya paksa ya. Jadi kalau sanksi itu sebenarnya ada dua ya. Pidana, Pak ya. Pidana. Ada lagi satu. Sebelum Denda, pidana, Pak. denda ya. Ya. Jadi giseling itu bukan sanksi, jadi dia hanya upaya saksa, deterrent effect gitu, untuk menakut-nakuti orang supaya membayar pajak. Jadi walaupun dia sudah digiseling, pajaknya tidak tergantikan gitu. Itu yang berat ya. Pajaknya tidak tergantikan, pajaknya tidak hapus gitu ya. Walaupun dia sudah digiseling. Beda dengan hukuman pidana. Adalah hukuman pidana penjara. Ya, kalau dia tidak membayar pajak ya. Nah, bisa diganti dengan ya pidana penjara ya. Misalnya nanti pasal 39 lah taruh ya. Undang-Undang KUP ya.
atas pidana pajak karena kesengajaan ya Termasuk menyampaikan sita, Pak. Termasuk Tambah sita. sita, Pak. ya. Sita itu pun ada dua macam ya. Sita karena administrasi dan sita karena pidana ya. Kalau Ya. hukum pajak ya sudah bisa menyita sebelum adanya pemidanaan ya. Sudah bisa menyita sebelum adanya pemidanaan. Jadi ini kadang-kadang lawyer itu suka yang nggak mempelajari hukum pajak suka terkecoh gitu ya. Dikiranya ini sudah masuk ke ranah pidana, padahal belum ya. Penyitaan yang dilakukan oleh pajak masih penyitaan administratif ya. Tapi karena biasanya yang namanya tindakan penyitaan, tindakan penahanan ya tadi giseling tadi ya, termasuk juga tindakan penggeledahan dan lain-lain itu kan dalam ranah pidana. Maka ketika lawyer menghadapi kliennya membela kliennya ya, dia tidak baca dulu undang-undang KUP, dia tidak baca dulu undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa, dia melakukan upaya hukum ke pengadilan negeri dalam bentuk peradilan ya, praper ya atau prapid ya. Orang bukan pidana kok dia mengajukannya ke pidana gitu ya. Akhirnya upaya hukumnya sebenarnya upaya hukum yang prematur ya. Nah, prematur bukan cuma bayi yang lahir aja prematur ya. Upaya hukum juga prematur karena ini bukan ranah pidana ya. Harusnya upaya hukumnya kemana? Harusnya gugatan ke pengadilan pajak ya, ke pengadilan pajak ya. Gugatan atas pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa ya. Dalam jangka waktu 14 hari sejak surat paksa atau surat pengumuman surat perintah melakukan penyitaan atau pengumuman lelang ya. Kalau terkait dengan giseling atau penyanderaan ya gugatannya ke pengadilan negeri. Jadi memang memungkinkan juga ke pengadilan negeri ya dalam bentuk gugatan atas penyanderaan atau giseling ya. Selain itu ke pengadilan pajak. Itu ya teman-teman ya. Kok bisa ke prapid? Ya itu karena tidak paham, tapi bisa juga memang pura-pura nggak paham gitu ya. Karena memang lawyer ini banyak akalnya gitu ya. Kenapa dia ke prapidana? Ternyata prapidana ini atau praper ini di banyak kasus ternyata dimenangkan juga oleh hakimnya gitu ya. Dimenangkan juga gitu ya. Padahal harusnya bukan ke prapid. Ya, kalau dilihat kok bisa menang juga ya. Putusan hakim mengabulkan ya, memerintahkan kepada ya penyidik kepada Direktur Jenderal Pajak untuk misalnya melepaskan ya barang ya, melepaskan menghentikan penyitaan gitu ya. Kalau sudah keluar putusannya kan akhirnya ya pihak pemerintah pun ya mau nggak mau harus ikut juga ya. Padahal saluran hukumnya harusnya bukan itu. Nah itulah uniknya hukum kita ya. Di satu sisi menjadi kebingungan buat masyarakat, di satu sisi menjadi peluang buat lawyer ya. Semakin rumit itu hukum ya, semakin berkibar itu lawyer gitu ya. Gitu ya Pak Sugiharto ya. Makanya dari IT bikin kuasa hukum ini luar biasa. Ini harus kita contoh ini ya. Nanti saya gabung lah Pak kalau sudah pensiun. Lawan juga Oto Pak, izin Pak, sekalian promosi Pak. Nanti di search Google Sugiharto Santoso gugat Oto Hasibuan Pak. Mantap ya. Iya Pak. Nanti kita gabung lah ke Pak. Sama Bang Randi Pak. Ditemenin Bang Randi tuh. Pak Randy sama Pak Sugiharto ini ya. Ini teman-teman diajak lah Bapak ya. Pak. Teman-teman yang lain diajak lah itu Pak Sugiharto biar ada pengalamannya. Karena hukum itu kalau cuma denger-denger aja nggak seru. Ya serunya ya kayak gitu ya. Ada gugatan, kita maju ya, baru kita cari-cari teorinya. Kalau belajar teori aja ya ngantuk ya teman-teman ya. Jadi itu ya, ini saya satu slide bisa cerita banyak ya. Padahal slide saya banyak sekali ya. Nanti mungkin kita sambung di YouTube aja ya. Jadi teman-teman bisa komen lah di YouTube saya biar saya ingat gitu ya. YouTube-nya apa? Ardiansyah SHMH, cari aja ya. Saya cari ini. Saya lihat di Google, mana Google saya. Cari aja ya. Biasanya saya upload ke situ ya. Cari aja di YouTube ya. Mana YouTube? Nah ini dia. Jadi cari aja Ardiansyah SHMH. Nah ini sudah ada ya. Ardiansyah Iblam juga bisa. Nah ini ya. Dan nongol tuh ya. Jadi teman-teman bisa pantengin itu ya. 24 jam ya. Nah, mantap Pak. Lagi sebelum tidur didengerin dulu tuh insya Allah tidurnya tambah pules nanti ya.
Nggak tidur, Pak. Dengerin. Tapi memang isinya kuliah semua ya. Saya mau ngupload yang lain nggak ada ide juga ya, kuliah aja isinya ya. Subscribernya sudah 250 juta, alhamdulillah. Wah, Enggak, lumayan. mau Luar biasa. 250 ini pun mahasiswa yang terpaksa aja nih. Wah, Oke ini ya. direkam, Pak. Nanti diupload keluar, Pak, suara saya, Pak. Oh gitu. Iya. Jadi rame juga nanti ya kantor hukumnya Pak Sugiarto Iya. ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke sini ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Ya, Pak. Jadi kenapa dia bisa dipaksa? Karena menimbulkan sanksi ya. Selain itu, kenapa dia bersifat memaksa? Karena sudah ya dituangkan di dalam undang-undang ya. Sedangkan undang-undang itu secara normatif merupakan konsensus bersama antara rakyat ya dengan negara ya, atau dengan antara presiden dengan DPR ya. Nah, sehingga ya pelaksanaannya menjadi bersifat wajib dan bersifat memaksa. Itu ya konsepnya seperti itu teman-teman. Walaupun ya terkadang ya ketika suatu undang-undang dimunculkan ya yang ada bukan sebuah konsensus, yang ada malah demo besar-besaran ya. Seperti kemarin Undang-Undang Cipta Kerja ya. Wah ya, demo berjilid-jilid ya sampai digugat juga di Mahkamah Konstitusi ya. Dan Undang-Undang Cipta Kerja juga di dalamnya ada klaster perpajakan juga ya. Kita tunggu saja sampai 2 tahun ini bagaimana perkembangannya ya dari putusan MK tersebut. Ya teman-teman, ini sih lebih kepada apa ini? Intinya tadi itu, kenapa tidak dikatakan tidak ada kontraprestasi individual secara langsung? Ya ini karena yang baik yang membayar pajaknya banyak ya, maupun yang membayar pajaknya sedikit, ya fasilitas dari negara dalam bentuk pelayanan publiknya sama, ya sama-sama memakai jalan yang sama, ya sama-sama menikmati pendidikan, menikmati anggaran APBN yang sama, ya walaupun ya kontribusi terhadap negaranya berbeda-beda. Itulah mengapa dikatakan tidak ada kontra prestasi individu yang sama. Nah, kemudian yang sangat penting ini teman-teman, yang membedakan dengan retribusi dan sumbangan ya. Retribusi ya itu mendapatkan tadi kontra prestasi secara langsung dalam bentuk pelayanan publik ya, misalnya pembayaran parkir ya, pembayaran uang sekolah, pembayaran abonemen listrik ya, pembayaran gas ya, juga retribusi jasa-jasa tertentu yang diselenggarakan oleh negara. Nah, ada lagi yang berupa sumbangan. Berbeda dengan sumbangan ya, berbeda dengan pajak, sumbangan ini hanya untuk satu golongan tertentu dan juga memang ada imbalan ya berupa jasa ataupun kenikmatan fasilitas tertentu dari sumbangan ini ya. Tapi sifatnya hanya golongan tertentu, dan juga salah satu ciri dari sumbangan tentunya ya yang namanya sumbangan seharusnya tidak memaksa gitu ya, seharusnya tidak memaksa ya, walaupun pada praktiknya ada juga sumbangan yang dipaksakan ya. Nanti saya kasih contoh ya, itu ada kejadian di tahun 2000 ya, sumbangan yang dipaksakan bahkan mengarahkan pelakunya masyarakat kepada proses pemidanaan ya. Lihat teman-teman ya. Ini unsur-unsurnya tadi ya. Perbedaannya dengan retribusi dan juga perbedaannya dengan sumbangan gitu ya. Kemudian kita bahas tentang sejarahnya. Ini teman-teman kita bisa baca ya. Intinya panjang sekali kalau bicara pajak, sejarahnya tidak selesai dalam 2 SKS ya. Bisa sehari semalam kita bicara sejarah pajak. Ya, bukan hanya dari era kerajaan sebenarnya, bahkan dari awal mula adanya peradaban itu sendiri ya. Disitulah dimulainya pajak ya, dari mulai era zaman Yunani kuno ya, zaman Mesir kuno dulu ya, sudah ada itu yang namanya pajak. Bahkan kalau teman-teman mau dalami lagi literatur ya yang ditulis misalnya oleh Charles Adams ya tentang teks histori lah gitu ya, itu mengatakan kejatuhan suatu peradaban juga karena sistem pemajakan yang tidak tepat ya. Misalnya bagaimana jatuhnya ya kekaisaran ya di zaman era awal-awal peradaban ya, karena melakukan yang namanya excessive ya taxation. Jadi memajaki secara berlebihan menimbulkan ya gejolak sosial di masyarakat sampai akhirnya terjadi pemberontakan, revolusi ya. Bahkan salah satu alasan terjadinya revolusi Prancis kalau kita di Eropa, termasuk juga di Eropa ya, juga karena ya kaisar Prancis pada saat itu, kalau tidak salah kaisar namanya Charles atau siapa gitu ya, itu memajaki dengan sangat tinggi sekali ya, sampai tarifnya itu ya
500% atau berapa persen ya, sehingga memicu kepada revolusi yang dianggap sebagai respon atas tirani ya, atas sistem pemajakan yang tidak proporsional ataupun tidak berkeadilan. Ya teman-teman ya. Jadi panjang sekali ya perjalanan sejarahnya. Kalau di era kerajaan ya teman-teman bisa baca di sini ya, masih dipaksakan secara sewenang-wenang, artinya tidak menggunakan basis legalitas hukum ya seperti yang sekarang ini, dan juga lebih kepada upeti lah gitu ya, semacam upeti pemberian kepada penguasa. Di era kolonial sudah tentunya diterapkan hukum-hukum ya, terutama di negara hukum-hukum yang berasal dari negara Belanda ya, termasuk juga Inggris juga pernah ya mengenakan pajak di masa kolonial Inggris ya, teman-teman di sini bisa lihat ya. Kemudian di era kemerdekaan ternyata masih ya melanjutkan ya sisa-sisa peninggalan Belanda ya, karena memang kita belum di awal-awal era kemerdekaan belum langsung bisa memproduksi hukum nasional, sehingga banyak mengadopsi ataupun melanjutkan lagi ya hukum-hukum pajak di era kolonial gitu ya teman-teman, sampai di sekitar tahun 50-an lah baru dibentuk ya hukum-hukum pajak nasional. Bahkan di tahun 1965 ternyata juga sudah ada ya tax amnesty ya, yaitu dalam bentuk kepres ya, dalam bentuk kepres tentang pengampunan pajak ya teman-teman ya. Nah di era sekarang ya, ini masih era sebelum reformasi ya. Jadi reformasi perpajakan itu tahun 1983 ya. Itu masih dikenal undang-undang yang sangat banyak sekali ya. Sebelum adanya paket reformasi undang-undang perpajakan, kita mengenal ada undang-undang pajak penjualan ya. Sekarang tidak ada ya. Undang-undang pajak dividen, sebenarnya undang-undang pajak dividen ini ya masuk ke dalam pajak penghasilan ya, atau masuk juga ke dalam pajak pertambahan nilai PPN ya. Pajak dividen, pajak penghasilan saya kira ya. Kemudian undang-undang penagihan pajak negara ya dengan surat paksa. Nah, sekarang sudah diperbarui dengan undang-undang tahun 2000 ya. Undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa, undang-undang pajak bangsa asing, ya bea balik nama kendaraan ya, dan berbagai undang-undang lainnya ya di era sebelum reformasi. Nah, kemudian di era sebelum reformasi ya juga kita mengenal adanya pembagian kepada pajak negara yang diserahkan ke daerah ya. Ini macam-macam ya, pajak jalan, pajak kopra, pajak potong ya, pajak pembangunan satu, fair bonding ya, dan lain-lain, pajak radio bahkan ada juga ya. Nah sekarang bagaimana di era Orde Baru ya, ditandai dengan reformasi peraturan perpajakan ya, dimulai pada tahun 1983, diterbitkannya paket ya 5 undang-undang ya, undang-undang KUP, PPH 5 ya, 1, 2, 3 ya, 4, 5 ya, undang-undang KUP, undang-undang PPH, undang-undang PPN, undang-undang PPN dan PPNBM, PBB dan bea materai. Kemudian 10 tahun kemudian ya dilakukan perubahan ya terhadap undang-undang KUP ya, PPH, PPN ya, PPNBM, PBB ya. Untuk bea materai belum ya, bea materai baru diubah tahun ini tahun 2020 ya, jadi sekitar 20 tahun ya, 20 tahun kemudian ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi di era reformasi ini ya ditandai dengan paket 5 undang-undang paket reformasi ya. Kemudian dibentuknya pengadilan pajak ya sebagai pengadilan khusus ya di lingkungan ya peradilan tata usaha negara ya. Jadi kalau kita lihat pengadilan pajak itu walaupun dia tidak berinduk di peradilan tata usaha negara, tapi kalau nanti masuk ke pengadilan ke Mahkamah Agung dalam hal peninjauan kembali, dia bersatu dengan disatukan di Kamar Tata Usaha Negara, Kamartun ya. Tapi kalau kita lihat kemarin seleksi Hakim Agung untuk kasus pajak, hakimnya juga khusus ya. Jadi dibuka kemarin seleksi khusus hakim Kamartun khusus pajak ya. Jadi Kamar Tata Usaha Negara khusus lagi ya, khusus pajak. Jadi memang di situ memperjelas posisi hukum pajak ini adalah leg spesialis dari hukum tata usaha negara ya. Kelihatan dari
pembidangan ya kamar ya sengketanya di Mahkamah Agung gitu ya teman-teman ya. Kemudian juga dengan adanya reformasi ini dikembangkan dibentuk yang namanya era otonomi daerah, di mana di situ ya hak-hak pemajakan daerah juga lebih diperkuat ya, artinya diberikan otonomi yang lebih luas ya, dan juga diberikan tentunya juga porsi pemajakan yang lebih ya otonom, yang lebih banyak timbang sebelum adanya reformasi ya teman-teman ya. Kemudian juga adanya sistem pemajakan ya yang lebih memudahkan WP dalam melaksanakan kewajibannya ya dalam bentuk sistem self assessment. Ya sebelumnya, sebelum era reformasi di tahun 1983 itu menggunakan sistem official assessment ya. Maka dengan adanya sekarang ini dengan sistem reformasi ini menggunakan sistem self assessment ya. Itu ya teman-teman. Ya. Ya Pak. Oke. Nanti kalau nggak jawab, yang lain sendirian Bapak. Oke. Berikutnya, sebentar. Saya mau ini dulu. Apa namanya? Cek ini dulu sebentar. Sorry. Wifi-nya ini. Pakai wifi ini ya. Oke. Saya share ulang. Itu ya teman-teman ya, tentang sejarah pajak ini panjang sekali sejarah pajak. Saya persingkat aja lah karena materi banyak sekali. Ya, itu ya. Jadi ada pengadilan pajak ya teman-teman. Fungsi pajak tadi sudah secara singkat saya sampaikan, yaitu fungsi budgeter dan fungsi reguleran ya atau mengatur ya. Ini ya. Jadi esensi perlunya pajak di sini ya tergambar bahwa pajak itu merupakan ya unsur yang sangat penting di dalam pembangunan. Mengapa? Karena dia menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang terbesar gitu ya. Berapa persen porsinya? Itu sekitar 70 sampai 80% ya. Kita lihat di tahun 2020 misalnya ya, kurang lebih sama lah dengan tahun-tahun sesudahnya. Dari total pendapatan negara 2.233,2 T ya, pendapatan negara disumbang 1,8 1.800 1.865,7 T. Ini tahun 2020 ya. Saya kira di tahun 2021 atau 2022 lebih kurang lah, tapi dengan kondisi pandemi ya lebih kecil lagi ya karena memang diturunkan juga targetnya. Jadi sisanya dari total kebutuhan belanja 2.500 ya 2.500 T ya sumber pendanaan 2.200 T ya yang sorry putus. Kok muka saya jadi begini ya? Nggak usah pakai virtual ground lah. Oke. Ya teman-teman ya. Jadi porsinya sangat besar sekali ya untuk penerimaan pajak ini ya. Jadi ada gap ataupun defisit sebesar berapa? Sebesar 300,7 T ini ya. Yang di bawah ini. Itu yang disebut dengan pembiayaan ya atau dikatakan sebagai utang lah gitu ya teman-teman ya. Itu yang kemudian terakumulasi dengan bunganya yang sekarang menjadi heboh karena angkanya memang sudah mencapai
Ya, berapa? 6.000 ya. Luar biasa karena warisan turun menurun dari generasi-generasi sebelumnya ya. Sehingga terakumulasi sampai di angka 6.000 triliun. Itulah gambaran dari APBN kita, teman-teman tentunya bisa lihat. Yang berikutnya fungsi mengatur Siapa? Siap. Oke. Bocet ya katanya gitu. Oh, ada yang bocor. Apa? Saya mute dulu ya. Fungsi mengatur, nah ini tadi sudah saya sampaikan, misalnya fungsi untuk membatasi konsumsi barang-barang mewah ya, ini ada mobil mewah, maka dikenakan PPNBM ya. PPNBM-nya ya besar sekali ya, sampai di angka bahkan 100% ya. Jadi sama dengan harga barangnya ya untuk barang-barang yang terkategori sangat mewah. Tidak hanya dikenakan PPNBM untuk mobil mewah seperti ini, juga dikenakan PPH lagi ya, PPH pasal 22 ya. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian juga ada minuman keras ya, atau dalam bahasa hukumnya, bahasa undang-undang disebut minuman mengandung etil alkohol, juga dikenakan cukai. Ya, dikenakan cukai baik atas produksi di dalam negeri maupun atas impornya. Selain itu juga ada ya rokok ya, atau dalam bahasa undang-undangnya disebut barang kena cukai ya, hasil tembakau ya, barang kena cukai hasil tembakau. Yang cukup memprihatinkan, ternyata sumbangsih dari industri hasil tembakau ini termasuk cukai ya, kemudian juga dari sektor PPH-nya, PPH badan ya, termasuk juga dari sektor PPN-nya, ternyata menyumbangkan ya kontribusi penerimaan yang sangat besar sampai di angka lebih dari 60% dari total penerimaan negara. Itu kalau dilihat dari sektornya ya, sektor industri hasil tembakau ya. Jadi negara kita ini harusnya sangat berterima kasih kepada para pahlawan penerimaan negara, yaitu para ahlul hisab ya, ahlul hisab ya, pakai P ya, bukan hisab ya, ahlul hisab ya, para smoker ya. Karena menyumbangkan sampai dengan angka 60%. Teman-teman bisa cek datanya ya. Jadi bukan hanya cukai saja ya, termasuk di dalamnya juga PPH badan dan juga tentunya TPN dari hasil tembakau. Ternyata kontribusinya terhadap penerimaan negara sangat besar, jauh melebihi ya kontribusi perusahaan-perusahaan negara yang tidak pernah menyumbangkan laba tapi hanya menyumbangkan kerugian. Itu ya teman-teman. Tapi tentunya kalau perusahaan negara atau BUMN itu memang dia kan bukan mencari laba ya. Pembenarannya begitu ya, karena memang melaksanakan tugas ya pemerintah, tugas negara dalam bentuk penyediaan ya barang dan jasa sesuai dengan tugas dan fungsinya. Itu ya teman-teman semua. Jadi kira-kira ini fungsi yang berikutnya, ada fungsi-fungsi yang lebih detail lagi, fungsi redistribusi maupun tadi fungsi demokrasi. Saya kira itu bisa ditambahkan fungsi-fungsi yang lain, tapi yang paling penting dari dua fungsi tadi yaitu fungsi budgeter dan fungsi apa tadi? Sebentar nyalain ampun. Fungsi budgeter dan fungsi reguleran ya, atau mengatur. Nah, jenis-jenis pajak ya, saya kira kita sampai sini aja. Jenis-jenis pajak ini sangat banyak sekali yang nanti akan kita bahas satu persatu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang pertama adalah PPH ya, pajak penghasilan. Ini adalah jenis pajak yang dipungut ataupun dikelola, diadministrasikan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak ya, yaitu PPH. Kemudian PPN, pajak pertambahan nilai. Apa itu PPN? Nanti kita akan lihat ada karakteristiknya, ada tata cara memungutnya, sistemnya. Kemudian PPNBM, pajak penjualan barang mewah. Kemudian ada PBB. Untuk PBB ini disebut dengan PBB ya, sektor ya 5P ya, 5P. Yaitu perkebunan ya, perhutanan ya, pertambangan, ada lagi ya. Perkebunan, perhutanan dan pertambangan ini atau P3 ini dikelola oleh pemerintah pusat, yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan yang P yang kedua yaitu sektor pedesaan dan perkotaan, ini dikelola oleh pemerintah daerah ya, dikelola oleh siapa? Oleh pemerintah
daerah. Ya, jadi ada pembagian ya. Kalau sebelumnya semuanya dikelola oleh pemerintah pusat dengan adanya undang-undang PDRD ya, undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah, dan juga adanya era otonomi daerah, maka sebagian sekarang diserahkan ke daerah ya. Berikutnya bea materai. Selain ini ada lagi pajak-pajak lain ya yang tentunya tapi tidak kita bahas di dalam mata kuliah ini, yaitu tadi ya pajak yang dipungut oleh bea cukai ya, yaitu bea masuk ya, kemudian cukai ya, termasuk juga di dalamnya ada bea keluar ya. Kalau bicara tentang bea cukai juga ada jenis-jenis pajak yang dititipkan ke bea cukai, yaitu PPN atas impor, kemudian PPH ya, pajak penghasilan pasal 22 atas impor maupun ekspor ya. Itu ya teman-teman ya. Sekarang ada lagi ya, misalnya yang disebut dengan devisa hasil ekspor ya, itu juga dititipkan ke bea cukai. Apa tuh devisa hasil ekspor? Itu apabila ya teman-teman sebagai eksportir ya hasil sumber daya alam itu wajib ya menempatkan dana devisanya ya, pembayaran dari pihak pembeli di luar negeri harus ditempatkan di dalam sistem perbankan Indonesia. Ya, apabila itu tidak dilaksanakan ya dalam jangka waktu yang ditentukan, maka akan terkena denda ya. Dendanya sebesar kalau tidak salah 2% ya. 2% dari nilai transaksi ya. Itu besar sekali ya kalau nilainya sampai ya miliaran gitu ya. Dan dendanya itu nanti ditagihkan oleh bea cukai. Salah satu contoh jenis-jenis pemungutan ya pajak dalam pengertian yang luas ya. Tidak hanya tadi dari Direktorat Jenderal Pajak, juga dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk pajak pusat. Tapi yang kita bahas di mata kuliah ini hanya yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak saja. Kemudian yang dikelola oleh pajak daerah, yaitu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, juga ada banyak sekali di sini ya. Pajak kendaraan bermotor yang paling sering kita hadapi tentunya karena kita para pengguna kendaraan bermotor ya teman-teman ya. Nah, kemudian bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air ya, pajak air juga ada 2 jenis sini. Ada air permukaan ya, nah, yang dipungut oleh pemerintah provinsi ya. Ada air permukaan, satu lagi air tanah, itu pajaknya oleh pemerintah kabupaten atau pemerintah atau kota ya. Berikutnya ada pajak rokok. Oh, ada cukai, ada pajak rokok. Apalagi nih Pak, banyak sekali jenis pajak. Nah, ternyata di dalam komponen cukai itu ada pajak rokok ya. Jadi pajak rokok ini sebenarnya ya komponen ya pajak daerah yang disematkan ataupun dititipkan di dalam pemungutan cukai. Nanti dari nilai cukai di dalamnya terkandung pajak rokok yang akan dibagikan ke dalam daerah dalam bentuk dana bagi hasil. Gitu ya teman-teman ya. Berikutnya untuk kabupaten kota, di sini ada jenisnya banyak sekali ya, tapi ini masih undang-undang lama ya. Nanti kita cek lagi di undang-undang yang terbaru, ada yang namanya undang-undang HKPD, hubungan keuangan pusat dan daerah, yang terbit di tahun ini ya, tahun lalu 2021. Di situ sudah berubah ya, tidak sebanyak ini ya. Beberapa jenis pajak dilebur ya, di merger menjadi satu jenis karena sebenarnya merupakan perulangan ya, gitulah ya. Jadi kalau di slide ini masih menggunakan undang-undang lama, ada pajak hotel, pajak restoran ya, pajak hiburan, pajak reklame ya, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam, pajak air tanah, sarang burung walet. Ya, sarang burung walet ada pajaknya juga ya. Ya, PBB ya, sektor pedesaan dan perkotaan. Kalau tadi yang sektor perkebunan ya, perhutanan itu di Direktorat Jenderal Pajak ya teman-teman ya. Nah sekarang jenis-jenis pajak berdasarkan tadi kan berdasarkan pengelolaannya ya, atau berdasarkan pemungutnya, fiskusnya. Kalau berdasarkan penggolongan pajak berdasarkan tata cara pemungutannya ya, yaitu disebut dengan pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung itu artinya langsung dikenakan kepada ya si penanggung pajak. Dalam hal ini adalah pajak penghasilan ya, direct tax. Sedangkan pajak tidak langsung ya, pembayarannya tidak langsung
ya dibayarkan oleh orang yang menanggung ya ataupun dituju ya. Itu disebut dengan contohnya adalah PPN ya, PPN pajak pertambahan nilai. Jadi ketika kita membeli PPN itu pajak konsumsi ya, pajak atas konsumsi ya di dalam negeri ya atau di dalam daerah pabean. Tapi ketika kita sebagai konsumen yang mengkonsumsi suatu barang, kita tidak secara langsung membayar pajak itu ke kas negara, tapi dipungut secara tidak langsung oleh yang namanya pengusaha kena pajak ya. Itu include di dalam harga pembelian. Nah, nanti pengusaha kena pajak ini yang akan membayarkannya ke kas negara. Itulah yang nanti banyak menimbulkan penyelewengan ya. Kalau kita lihat ya berita-berita di media massa, sebagian besar kasus-kasus pajak yang masuk ke ya kejaksaan termasuk juga ke pengadilan ya sampai dihukum itu memang banyak di seputar masalah penggelapan PPN ini di pasal 39 ya, 39 Undang-Undang KUP ya. Karena memang sangat ya, menggiurkan sekali ya, dia sudah memungut dari masyarakat, dari konsumen pajak ya, daripada saya setorkan ke kas negara ya, saya tilep aja ya. Jadi penggelapan di bidang pajak ini memang cukup masif ya dan menjadi PR besar tentunya untuk administrasi fiskus ya dalam rangka menanggulanginya karena masih menggunakan sistem pemajakan tidak langsung, artinya dipungut melalui pengusaha kena pajak atau PKP yang memungut dari konsumen kemudian menyetorkannya ke kas negara. Ya teman-teman ya. Kemudian selain pajak langsung dan tidak langsung ada juga pajak yang bisa dilimpahkan ya, misalnya PPh 21 artinya disubstitusi ya, disubstitusi artinya bisa di istilahnya di markup lah ya, ataupun di apa ya, di markup istilahnya ya, gross up ya, di gross up ya. Artinya walaupun PPh pasal 21 ini pajak pada karyawan terkadang dibebankan ataupun ditanggung oleh si pemberi kerja ya, agar tidak membebani karyawan karena dipotong dengan PPh pasal 21 ya. Atau bisa juga dilakukan transformasi ya, transformasi ya, yaitu mengandung arti pemindahan pajak dengan cara melakukan perbaikan produksi ya, misalnya industri rokok dan cukai hasil tembakau. Jadi cukai yang terkandung di dalam rokok ya itu masuk ke dalam harga jual eceran ya, di dalam harga jual eceran ya. Nah, ketika itu dibebankan ya kepada konsumen, bisa jadi konsumennya terbebani gitu. Tapi kalau untuk industri rokok, kalau biasanya konsumen kalau sudah ketagihan, sudah adiktif ya istilahnya, sudah pecandu ya, mau dibebankan sebesar apapun dia tidak akan goyah untuk tetap bertahan di jalur ya ahlul hisab gitu ya. Makanya transformasinya ya tentunya nanti si pengusaha rokok ini melakukan perbaikan produksi ya, mungkin juga bisa dengan memberikan tadi berbagai benefit ya untuk melindungi masyarakat lah gitu ya. Jadi ya teman-teman ya. Atau bisa juga melalui mekanisme shifting ya. Shifting ini sih lebih ke administrasi ya. Ini bukan bahasan administrasi. Bagaimana perilaku dari pemungut pajak itu melakukan shifting ya, artinya bisa dibebankan kepada konsumen secara langsung tentunya dengan resiko ya konsumen terbebani ya, akhirnya menambah mengurangi daya saing gitu ya. Bisa juga ditanggung sendiri ya. Nah itu bahasan yang saya kira untuk ini aja ya, untuk memperkaya kasanah aja. Ya itu ya jenis-jenis pajak teman-teman. Saya kira lebih banyak lagi dari yang saya sampaikan. Pajak langsung, pajak tidak langsung, pajak pusat, pajak daerah, pajak subjektif dan pajak objektif. Saya kira teman-teman harus bisa bedakan. Yang paling penting ini pajak subjektif dan objektif, artinya subjektif ini tergantung dari subjeknya, artinya siapa ya yang melakukan siapa yang menjadi subjeknya ya, yaitu disebut dengan pajak subjektif. Ini adalah pajak penghasilan ya. Jadi tergantung subjeknya pajak penghasilan ini. Apakah dia merupakan pengusaha, apakah dia merupakan orang pribadi ya, apakah dia merupakan badan, apakah dia subjek yang memiliki penghasilan atau dia subjek yang tidak memiliki penghasilan. Jadi tergantung kepada subjeknya. Sedangkan sebaliknya pajak objektif tidak tergantung kepada subjeknya, dia tergantung pada objeknya. Dia tidak peduli apakah misalnya ini PPN ya, apakah PPN tersebut dibayarkan oleh apakah barang tersebut dibeli oleh ya orang kaya, apakah dia dibeli oleh orang miskin ya, atau apakah dia
selama dia membeli barang tersebut dia menjadi ya wajib membayar PPN ya teman-teman ya. Oke, ini dasar hukumnya. Ini belum saya update ya. Yang sekarang sudah ada undang-undang HPP, termasuk juga undang-undang Cipta Kerja ya. Tapi yang lama ini masih dibagi dua. Tetap pada intinya dibagi dua, yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formil. Hukum pajak material mengatur tentang materi ya pemajakannya. Hukum pajak formil mengatur tentang hukum acara atau prosedural bagaimana tata cara menegakkan hukum material perpajakan. Berikutnya ada PNBP ya. Jadi berbeda dengan pajak, ya PNBP juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang juga dilaporkan ke dalam APBN. Tapi dia berbeda dengan pajak, ya, karena dia sumber-sumbernya tidak berasal tadi dari jenis-jenis pajak yang tadi kita sebutkan, ya. Apa itu sumber-sumbernya? Yaitu bisa dari perusahaan-perusahaan negara tadi BUMN, ya, bisa juga dari barang-barang milik pemerintah yang dikuasai pemerintah, ya, misalnya barang pencitaan ya hasil tindak pidana ya, barang citaan hasil tindak barang bukti ya hasil tindak pidana korupsi ya, misalnya yang dikelola oleh KPK ya, termasuk juga harta-harta waris yang diterlantarkan ya, termasuk juga retribusi sumbangan ya. Pajak juga masuk ke dalam sumber penerimaan, tapi ada lagi yang namanya sumber penerimaan bukan pajak ya teman-teman ya. Jadi sumber penerimaan negara ya ada pajak ya, ada non pajak ya yang tadi kita sebutkan, dan juga ada yang berasal dari hibah nih ya. Ini pajak ya, ini retribusi ya, dan ini yang penerimaan non pajak. Saya kira itu ya teman-teman. Ya, sumber-sumber penerimaan akhirnya semua bermuara di anggaran pendapatan dan belanja negara. Ya, tata cara pemungutan pajak nanti kita akan bahas di Undang-Undang KUP. Ada yang namanya tata cara sel real nyata ya, dipungut di akhir tahun, itu yang disebut dengan SPT tahunan ya. Nah, tapi ada yang dipungut secara fiktif ya, dipungut secara fiktif nih, misalnya kaitannya dengan